Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan kekerasan dalam rumah tangga untuk memenuhi mata kuliah psikologi trauma dan kekerasan. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Deviani Nur Indasari, yang kedua ada Rizky Budi Sulistyo, yang ketiga ada Nur Anis Septiana, yang keempat ada Elon Nur Khalifah, dan yang kelima ada Muhammad Diva Prakasa. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga Pemerintah Indonesia tahun 2004. Selanjutnya, tingkat KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memilih hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. Namun, dengan tingkat KDRT yang cenderung meningkat juga memberikan tanda bahwa sangat dibutuhkannya peninjauan ulang terhadap perlindungan yang telah ada dan dilakukan saat ini agar dapat lebih efisien dalam terhadap perlindungan korban KDRT. Berikut adalah teori KDRT. Yang pertama, teori biologis menyatakan bahwa tidak hanya hewan yang memiliki sifat agresif pada setiap dirinya, tetapi juga manusia sudah memilikinya sejak lahir. Sigmund Freud menyatakan bahwa manusia memiliki keinginan terhadap kematian yang mengarahkannya untuk menikmati tindakan melukai dan membunuh orang lain ataupun dirinya sendiri. Yang kedua, ada teori frustaksia agresi menyatakan bahwa setiap orang yang sedang frustasi cenderung dapat bersifat agresif dengan alasan untuk melampiaskan perasaannya. Lalu yang ketiga, ada teori kontrol menyatakan bahwa manusia yang memiliki hubungan tidak memuaskan atau tidak sesuai dapat dengan mudah untuk terpaksa berbuat kekerasan ketika usaha untuk menjalin hubungan. Selanjutnya ada bentuk KDRT. Menurut pasal 5-9 Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 dinyatakan bahwa bentuk-bentuk KDRT sebagai berikut. Yang pertama ada kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang kedua, ada kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang ketiga, ada kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Yang keempat, ada penelantaran rumah tangga, yaitu melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya KDRT. Faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri, yaitu ada 5. Yang pertama, adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri. Yang kedua yaitu ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan budaya patriarki
yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya tergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi. Sehingga ketika terjadinya KDRT, membuat istri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketika berdayaan istrinya. Yang ketiga, yaitu ada kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidakberdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat, bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menurut. Yang keempat, ada persaingan. Pada dasarnya, manusia hidup memang penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah. Begitupun dengan sepasang suami dan istri. Persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidaksetaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja, dan masyarakat dapat menimbulkan persaingan yang dapat menimbulkan terjadinya KDRT. Budaya juga membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari perempuan, sehingga tidak heran tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan atau istri hanya untuk memenuhi ego laki-laki atau suami. Yang kelima, ada frustasi. Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya fisikis yang menimbulkan frustasi diri dan kekurangnya kemampuan coping stres suami. Prestasi timbul akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini bisa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin. Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan masih serba terbatas dalam kebebasan. Dalam kasus ini, biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan berbentuk kekerasan terhadap istrinya, baik secara fisik, seksual, psikis, atau bahkan perantaran keluarga. Dampak psikologis perempuan korban KDRT. Setiap perilaku individu dapat menghasilkan dampak bagi diri sendiri, individu lain, bahkan kelompok. KDRT merupakan sebuah perilaku yang memberikan dampak yang sangat kompleks terhadap perempuan korban KDRT. Seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, bahwa terdapat beberapa bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, seksual, dan psikis, dan ekonomi. Tindak kekerasan tersebut menghasilkan dampak psikologis terhadap perempuan korban KDRT. Misalnya korban merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur, hingga mimpi buruk. Korban kehilangan rasa percaya diri untuk bertindak karena merasa tidak berdaya. Kehilangan minat untuk merasa diri sehingga tidak teraturnya pola hidup yang dijalani, dan kehilangan keberanian dalam berpendapat dan bertindak. Menurutnya tingkat konsentrasi korban sehingga sering melakukan perbuatan ceroboh, selalu merasa kebingungan dan mudah lupa. Korban merasa rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang dimilikinya. Korban menjadi pendiam, enggan untuk mengobrol, sering mengurung diri di kamar. Korban sering menyakiti diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri. Berperilaku berlebihan dan tidak lazim cenderung sulit mengendalikan diri. Agresif menjadi karakter yang temperamen dan emosi kasar dalam berbicara maupun bertindak. Upaya penanganan terhadap perempuan korban KDRT. Salah satu upaya penanganan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban KDRT. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 merupakan undang-undang yang telah mengatur pemenuhan hak korban KDRT pada bab 4 pasal 10 tentang hak korban terhadap 5 hal, yaitu yang pertama ada perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga sosial,
atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Yang kedua, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang ketiga, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Yang keempat, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, ada pelayanan bimbingan rohani. Itulah pemaparan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.